Halo teman-teman petani, kejumpa lagi dengan Opet Channel ya. Kali ini saya lagi ada di pesawahan, tepatnya di daerah Sukabumi. Dan saya lagi jalan-jalan, lihat-lihat di daerah pesawahan yang sekarang lagi diolah tanah. Dan video ini sekedar hiburan, mudah-mudahan membawa manfaat. Oke, kita lanjut lihat-lihat petani yang sedang membajak sawah. Tuh, ini yang dibajak masih menggunakan cangkul ya. Petani teladan. Ini kuat sekali badannya, dari pagi sampai siang dalam keadaan panas begini masih genjot terus, jos gandos, tenaga kerbau. Dan kita juga mau lihat, itu ada yang lagi di traktor. Dan ini masih menggunakan ini sudah menggunakan traktor mesin ya. Biasanya untuk sekali bajak sawah ini menggunakan satu traktor itu dengan 2 tenaga ya. Ada tenaga supir dan tenaga inti sama helper. Dan kita lihat ini hasil bajakannya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa mesin traktor ini bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, yang kebetulan di daerah sini ini masih baru dapat 1 unit ya, di Kecamatan Bojonggenteng. Dan yang saya tahu daerah sini ini cukup luas area pesawahannya, seperti ini. Untuk pengairan, kondisi pengairan di sini cukup lancar, hampir tidak pernah mengalami kekeringan. Untuk masalah air nggak masalah, cuma di sini mungkin masalah benih ya, kadang benihnya itu enggak seragam. Dan ini salah satu pengelola traktor dari pengurus kelompok tani. Dan ini tenaga yang megang traktor. Mungkin sebagian besar tanahnya sudah ada yang dibangun juga untuk bangunan segala macam, karena ini bagian pelosok ke bawah, agak jauh dari jalan raya. Jadi untuk tanah sawah ini masih aman ya, masih belum banyak ditanami beton, sehingga petani di sini masih bisa melakukan budidaya tanaman padi. Dan setiap musim alhamdulillah daerah sini itu masih jarang gangguan atau bahkan belum pernah mengalami kegagalan panen. Selain pengelolaan tanamannya secara baik, maksimal, juga di sini kelompok taninya masih solid, masih kompak. Dan ini salah satu pengurusnya nih. Ini pengurus kelompok taninya juga turun langsung ya, membantu para petani, sehingga petani ini merasa terbantu dengan adanya kelompok tani dan adanya bantuan dari pemerintah. Mudah-mudahan untuk kedepannya pemerintah lebih meningkatkan lagi dalam pembinaan terhadap petani, karena petani di sini umumnya kan petani-petani yang sudah tua, yang sudah berumur, sehingga perlu ada regenerasi petani supaya untuk kedepannya pertanian ini masih dapat terus berlanjut.
Ini kita masih jalan terus, dan itu di ujung sana itu ada aliran sungai sepanjang itu, dan itu nanti bermuara di hulu sungainya itu ada di Gunung Salak yang sebelah sana itu hulu sungai, terus aliran, sehingga aliran air ke sini itu masih cukup lancar, cukup deras. Dan ini juga salah satu pengurus kelompok tani yang cukup cukup sabar dalam membina petani. Ini kita lihat. Ini aliran airnya masih cukup deras. Dan sini memang nggak pernah mengalami kekeringan air ya. Jadi budidaya tanaman padi itu setiap tahun hampir tanpa jeda. Tapi walaupun demikian tetap di sini menggunakan istilahnya satu kali panen itu sekitar antara 1-2 bulan proses olah tanah, sehingga dalam 1 tahun itu hanya 2 kali masa penanaman padi. Tapi bukan berarti kekurangan air, cuman memang siklusnya di sini itu petani menerapkan sistemnya 1 kali panen itu 2 bulan untuk masa reses atau pendinginan tanah, dan kemudian diolah 1 bulan kemudian baru ditanami padi lagi. Jadi total istirahat setelah panen sampai tanam itu kurang lebih ada 3 bulan ya, sehingga untuk kesuburan tanah di sini masih bisa terjaga. Dan selain dengan pola tanam yang cukup bagus, menggunakan siklus tanam yang sangat baik, juga di sini masih menggunakan kotoran hewan. Dan di sini jerami nggak pernah dibakar ya. Sini jerami itu setelah panen langsung disebarkan di lahan, ditunggu sampai busuk, dan setelah membusuk itu kurang lebih 1 bulan baru nanti diolah tanahnya. Dan untuk para petani mungkin harapan para petani di sini itu masih terhadap pemerintah supaya membina, atau pemerintah melakukan pembinaan lebih intensif lagi. Jadi bukan hanya bantuan secara fisik, tapi juga harus ada bantuan secara teknis atau pembinaan pelatihan untuk swasembada pangan. Karena memang akhir-akhir ini kan petani sudah mulai tua ya, sudah banyak yang pensiun, dan generasi muda sini masih sangat minim untuk melakukan pekerjaan pertanian, karena memang sekarang ini sudah beralih zaman atau gimana, sehingga untuk kedepannya pembinaan dari pemerintah ini sangat diperlukan, terutama untuk regenerasi, supaya petani ini atau pertanian ini masih tetap berlanjut. Karena bukan tidak mungkin suatu saat generasi petani ini akan hilang. Dan untuk itu mudah-mudahan pemerintah sangat memperhatikan para petani, terutama dari regulasi. Dan ini untuk diesel ini petani kesulitan membeli solar. Namanya petani awam itu kan membeli solar harus menggunakan ini itu, sementara nggak ada yang membina tata caranya gimana, peraturannya gimana, sehingga ini banyak petani yang membeli solar dari pengecer itu cukup mahal harganya, sehingga untuk pengurus traktor ini agak kesulitan juga dalam mendapatkan bahan bakar, terutama solar. Dan ini mohon kepada pemerintah untuk diperhatikan supaya petani ini dapat, terutama untuk Kabupaten Sukabumi, dan persisnya ini di Kecamatan Bojogenteng, ini traktor masih membeli solar dari eceran karena kesulitan. Kalau langsung datang ke pom bensin itu memang sangat sulit gitu loh.
Dan mudah-mudahan untuk petani di sini bisa lebih terbantu. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan disclaimer ini enggak berniat mendiskreditkan siapapun atau pihak manapun, baik itu pemerintah atau petani. Ini hanya sekedar kita lihat fakta di lapangan bahwa petani ini masih banyak kesulitan dalam melakukan alih tenaga dari dulunya kerbau ke mesin, dan yang jadi kendala itu terutama dalam mendapatkan bahan bakar solar. Ini mohon ada perhatiannya dari instansi terkait. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih.